Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dari jurusan PJJ Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester dari mata kuliah Praktik Akuntansi dan Bisnis Kontemporer, yaitu tentang transformasi digital. Di sini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu konsep transformasi digital, yang kedua yaitu jenis-jenis dari transformasi digital, dan yang ketiga yaitu implementasi transformasi digital, dan yang keempat yaitu tantangan dari transformasi digital. Langsung saja ke poin pembahasan yang pertama yaitu konsep transformasi digital. Pengertian transformasi digital menurut Chickwell dan Wall pada tahun 2018, digital merupakan integrasi teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup komunikasi, media, dan budaya. AI ini juga melibatkan perkembangan platform digital yang mendukung interaksi sosial, distribusi informasi, dan transaksi ekonomi. Lalu menurut Bohlin pada tahun 2012 mendefinisikan digitalisasi sebagai proses penerapan teknologi informasi untuk mengubah data dan informasi menjadi format digital. Dalam pandangannya, digitalisasi tidak hanya merujuk pada konversi data, tetapi juga mencakup perubahan cara masyarakat dan organisasi berinteraksi dengan informasi dan teknologi. Lalu dalam konteks bisnis, transformasi digital ini merujuk kepada cara teknologi mendukung revolusi bisnis dengan berbagai bidang teknologi yang menyokongnya seperti internet, big data, dan sebagainya. Lalu ada aspek utama dari transformasi digital. Yang pertama yaitu bisnis. Transformasi digital menuntut perusahaan untuk meninjau kembali model bisnis mereka, berfokus pada pengalaman pelanggan, memikirkan kembali merek, dan mengungkapkan peluang baru melalui inovasi yang cepat. Lalu aspek yang kedua yaitu manusia. Manusia merupakan aspek utama dalam transformasi digital, di mana keterampilan digital, budaya digital, bahkan sampai struktur organisasi bisnis digerakkan oleh manusia, bukanlah robot. Itulah manusia merupakan aspek penting dan menjadi pondasi dasar terjadinya transformasi digital. Lalu ada aspek ketiga yaitu teknologi. Transformasi digital menuntut penerapan teknologi baru serta keterampilan yang melibatkan ekstraksi dan pertukaran data serta analisis dan konversi data menjadi informasi. Informasi tersebut digunakan sebagai input dalam proses pengambilan keputusan atau memulai kegiatan yang meningkatkan kinerja dan jangkauan perusahaan. Lalu kita masuk ke poin pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis transformasi digital. Yang pertama yaitu ada transformasi proses bisnis. Transformasi digital proses bisnis memfokuskan pada meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui otomatisasi proses bisnis dan pemrosesan data lebih cepat. Lalu yang kedua yaitu transformasi model bisnis. Transformasi digital model bisnis memfokuskan pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan model bisnis dan memperluas pasar. Tujuannya adalah untuk memperluas bisnis dan memperkenalkan produk dan layanan baru ke pasar yang lebih luas. Lalu yang ketiga yaitu ada transformasi digital domain bisnis. Transformasi digital domain bisnis memfokuskan pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan domain bisnis dan memperkuat posisi kompetitif. Tujuannya adalah untuk memperkuat bisnis dan mempertahankan posisi kompetitif dalam industri. Lalu yang ketiga yaitu ada transformasi digital organisasi atau budaya. Tujuan transformasi digital atau budaya organisasi adalah untuk meningkatkan kerja tim, mempercepat proses bisnis, dan meningkatkan budaya inovasi.
Lalu kita masuk ke poin pembahasan yang ketiga, yaitu implementasi transformasi digital. Implementasi transformasi digital yaitu pada beberapa sektor. Yang pertama yaitu sektor pendidikan. Di sektor pendidikan, transformasi digital melibatkan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas, aksesibilitas, efisiensi, dan inovasi dalam proses pembelajaran dan pengelolaan pendidikan. Contoh transformasi digital pada sektor pendidikan di Indonesia yaitu seperti ruang guru dan SPADA atau sistem pembelajaran daring. Lalu yang kedua yaitu sektor perbankan. Transformasi digital pada bidang perbankan ini sudah sangat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat untuk layanan keuangan seperti Genius by BTN dan Sakuku by BCA. Lalu yang ketiga yaitu ada sektor perdagangan. Sebagian masyarakat sudah menyadari transformasi digital di bidang perdagangan. Salah satunya adalah kehadiran e-commerce, yaitu pengembangan platform e-commerce yang memungkinkan pelanggan untuk membeli dan menjual barang secara online dengan menggunakan teknologi logistik cerdas dan pembayaran digital seperti Tokopedia dan Shopee. Lalu ada faktor terjadinya transformasi digital dalam bisnis. Menurut Bert Hall, dalam tahun 2019 ada 5 hal yang mendasar kenapa perusahaan atau organisasi harus beralih ke transformasi digital, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, increasing customer demands. Kebutuhan pelanggan yang cepat sekali berubah menuntut kita untuk memikirkan kembali cara berjualan dan melayani pelanggan, menjadikan alasan customer centric yang dipilih. Lalu yang kedua yaitu higher procurement competence. Seiring dengan digitalisasi, proses pengadaan business to business atau B2B telah berubah. Pelanggan memperluas kompetensi pengadaan mereka. Sebagai contoh, penggunaan internet dan application telah meningkat secara signifikan dalam fase pengadaan informasi. Lalu yang ketiga yaitu growing competition. Pertumbuhan pemain digital baru baik dalam industri yang sejenis maupun industri yang tidak sejenis semakin membuat kompetisi semakin ketat. Lalu yang ketiga yaitu fast pace. Meningkatnya persaingan menyebabkan variasi dan kompleksitas produk yang lebih besar, sedangkan siklus produk menjadi lebih pendek pada saat bersamaan. Tuntutan akan kecepatan, fleksibilitas, dan transparansi perusahaan dan rantai pasokan semakin meningkat. Lalu yang terakhir yaitu ada new technology. Kemajuan teknologi baru berkembang sangat pesat. Suatu industri dapat menjadi industri yang sangat high teknologi dari yang sebelumnya sangat tradisional. Dengan transformasi digital yang dimanfaatkan dengan tepat akan membuat proses bisnis lebih efektif dan efisien, yang akan menimbulkan pendapatan lebih meningkat bagi jalannya usaha. Lalu yang keempat yaitu ada tantangan implementasi. Yang pertama yaitu resistensi terhadap perubahan. Ada banyak manajer dan karyawan yang sudah lama nyaman menjalankan operasional perusahaan. Kecemasan dan ketidakpastian yang sering disebabkan oleh perubahan proses dan sistem yang ada menyebabkan penolakan terhadap teknologi baru. Lalu yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya. Banyak bisnis, terutama yang lebih kecil, menghadapi kesulitan untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan atau tidak memiliki staf yang terampil dalam teknologi digital. Lalu yang ketiga yaitu kebutuhan infrastruktur yang tepat. Perusahaan harus memastikan bahwa sistem yang diimplementasikannya dapat mendukung operasi sehari-hari tanpa gangguan. Karena transformasi digital seringkali mengharuskan mereka untuk memperbarui infrastruktur TI mereka yang bisa sangat mahal dan memerlukan waktu. Lalu yang keempat yaitu keamanan data dan perlindungan privasi. Dalam era digital, mengelola dan melindungi data pelanggan adalah tantangan yang sangat besar.
Perusahaan perlu menerapkan kebijakan dan alat yang tepat untuk mencegah pelanggaran data yang dapat melanggar peraturan privasi yang ketat dan merusak reputasi mereka. Lalu yang kelima yaitu ada keterbatasan keahlian dan kompetensi teknologi. Banyak bisnis menghadapi kesulitan menemukan karyawan dengan keahlian dalam bidang teknologi baru seperti analisis data besar, kecerdasan buatan, dan keamanan cyber. Penggunaan teknologi canggih akan menjadi tidak efektif tanpa keahlian ini. Bisnis itu harus memiliki tujuan yang jelas dan merencanakan dengan baik untuk mengatasi masalah ini. Transformasi digital adalah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen dari seluruh organisasi. Untuk mengatasinya, perusahaan harus mulai dengan pelatihan karyawan, penyesuaian sistem, dan investasi yang bijak dalam teknologi yang relevan. Selain itu, penting untuk membangun budaya yang toleran terhadap inovasi dan terus berkomunikasi tentang keuntungan dan perubahan yang akan datang. Dengan strategi yang tepat, transformasi digital dapat menjadi pendorong besar untuk pertumbuhan dan daya saing. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.